Pernah nggak sih kamu ada di situasi begini, kamu lagi di tengah antrean kasir supermarket, suasana hening damai, tiba-tiba, buar, anakmu menjatuhkan diri ke lantai, kakinya nendang-nendang udara, teriak seolah-olah dunia mau kiamat, cuman gara-gara kamu bilang enggak buat permen coklat seharga 5.000 perak. Wah, itu klasik banget. Adegan horor sejuta umat. Rasanya kayak semua mata di supermarket itu langsung jadi juri kompetisi orang tua terburuk tahun ini. Dan kamu kandidat utamanya, kan? Tepat sekali, rasanya muka panas, keringat dingin keluar. Dan yang paling bikin frustrasi itu, pertanyaan di kepala. Ini anak kenapa sih? Apa aku salah didik? Atau dia emang sengaja mau bikin aku malu? Nah, itu dia jebakan pertamanya. Kita sering menganggap tantrum itu sebagai serangan pribadi atau tanda kegagalan kita. Padahal, kalau kita bedah isi kepala anak saat itu, sebenarnya nggak ada hubungannya sama manipulasi atau nakal. Itu murni soal kapasitas otak. Tunggu, kapasitas otak. Jadi maksudmu saat mereka guling-guling di lantai kotor itu bukan taktik licik buat dapet coklat? Bukan. Bayangkan otak anak itu seperti rumah dua lantai. Lantai bawah itu otak reptil. Insting bertahan hidup, amarah, rasa takut. Lantai atas itu otak logika, tempat berpikir rasional, regulasi emosi, dan sopan santun. Masalahnya, tangga yang menghubungkan lantai bawah ke lantai atas itu belum jadi. Masih dalam konstruksi. Oke, jadi pas tantrum itu, Pas tantrum, itu ibarat lantai bawah lagi kebakaran hebat. Asapnya ngebul kemana-mana, alarm bunyi kencang. Akses ke lantai atas putus total. Jadi, saat kamu bilang ke anak yang lagi jerit-jerit, "Adik, diam ya. Malu dilihat orang, nanti kita beli yang lain." Itu sama sekali nggak masuk. Karena bagian otak yang bisa memproses kalimat logis itu lagi offline. masuk akal sih. Berarti selama ini aku mencoba negosiasi sama orang yang lagi terjebak kebakaran ya. Pantesan nggak pernah nyambung. Tapi jujur deh, teori itu gampang. Prakteknya, saat suara teriakan mereka nembus gendang telinga, otak lantai atas aku sendiri rasanya ikutan runtuh. Aku jadi pengen ikutan tantrum. Hahaha, itu manusiawi banget. Itu namanya mirror neurons atau saraf cermin. Emosi itu menular. Kalau anak panik, kita ikut panik. Kalau anak marah, kita ikut marah. Tapi disinilah letak seni parentingnya. Kalau anak lagi badai, kita nggak boleh ikut jadi angin topan. Kita harus jadi tiang pancangnya. Jadi tiang pancang terdengar kokoh tapi berat. Jadi konkretnya gimana? Kita harus diam aja nontonin mereka nangis. Nggak diam pasif, tapi hadir. Rumus kuncinya sederhana tapi susah. Connection before correction. Koneksi dulu, baru koreksi. Saat mereka meledak, jangan sibuk jelasin kenapa mereka salah. Turunkan level matamu sejajar sama mereka. Kalau memungkinkan peluk, kalau dia nolak disentuh, cukup duduk di dekatnya. Sampaikan pesan tanpa kata. Kamu aman, ayah ibu di sini. Dan ayah ibu nggak takut sama emosi besarmu ini. Wah, itu dalam banget. Aku nggak takut sama emosi besarmu. Karena seringkali kita nyuruh mereka diam itu bukan buat mereka kan, tapi buat kita. Biar kuping kita nggak sakit, biar kita nggak malu. Kita yang takut sama emosi itu. 100 buat kamu. Kita sering membungkam tangisan anak karena itu memicu kecemasan di diri kita sendiri. Kita merasa kalau anak nangis berarti ada yang salah. Padahal menangis itu mekanisme pelepasan stres. Bayangkan kalau kamu lagi stres berat, pengen curhat sambil nangis, terus pasanganmu bilang, "Udah diam, jangan cengeng, malu didengar tetangga." Rasanya gimana? Rasanya pengen lempar piring sih. Nah, kan anak juga begitu. Mereka butuh divalidasi. Validasi itu bukan berarti menyetujui perilakunya loh ya. Ini bedanya. Kita validasi perasaannya, tapi kita batasi perilakunya. Contohnya gimana? Biar pendengar kita nggak bingung membedakan antara memanjakan dan memvalidasi. Contoh kasus permen tadi. Validasi itu kalimatnya begini. Adik kecewa, ya nggak boleh beli permen. Iya, ibu tahu rasanya sedih banget kalau nggak dapet yang kita mau. Itu validasi. Kita kasih nama emosinya. Tapi setelah itu tetap pada batasan. Tapi hari ini kita nggak beli permen, kita beli buah.
Jadi nggak ada tuh kalimat, udah jangan nangis gitu aja kok nangis. Haram hukumnya. Itu namanya gaslighting emosi anak. Itu bikin mereka merasa perasaannya nggak penting. Kalau kita konsisten melakukan validasi, lama-kelamaan tangga di otak mereka tadi mulai terbangun. Mereka belajar, oh, namaku kecewa, oh, namaku marah, dan nggak apa-apa merasa begitu. Tapi proses ini butuh waktu berapa lama? Kadang tantrumnya bisa 20 menit, setengah jam. Apa kita harus validasi terus selama itu? Kalau lagi puncak badai, kata-kata seringkali nggak guna. Cukup kehadiran fisik. Just be there. Bernapas. Tunjukkan kalau kamu tenang. Anak itu co-regulator. Mereka meminjam ketenangan kita karena mereka belum punya ketenangan sendiri. Kalau baterai ketenangan kita habis, ya mereka nggak bisa ngecas. Ini menarik. Berarti sebelum ngurusin anak tantrum, kita harus ngurusin diri sendiri dulu ya. Kayak instruksi keselamatan di pesawat. Pasang masker oksigen Anda terlebih dahulu sebelum membantu anak. Analogi yang sempurna. Kamu nggak bisa ngasih kesabaran kalau stok sabarmu kosong. Makanya, kalau kamu merasa udah mau meledak, nggak apa-apa banget buat mundur selangkah. Tarik napas, minum air, atau masuk kamar mandi sebentar buat teriak ke handuk, baru keluar lagi hadapi anak. Itu lebih baik daripada meledak di depan mereka. Oke, sekarang kita bicara soal setelah badai berlalu. Biasanya kan anak capek tuh habis nangis kejer. Terus kadang mereka tiba-tiba manis lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Di situ kita harus gimana? Apa perlu dibahas lagi kejadian tadi? Perlu, tapi tunggu momennya pas. Saat mereka sudah tenang, otak lantai atas mereka udah nyala lagi. Di situ baru kita masuk ke fase correction atau pembelajaran. Kita bisa tanya, tadi adik marah banget ya? Rasanya kayak ada api di dada ya? Bantu mereka mengenali pola tubuhnya. Terus ajak cari solusi. Lain kali kalau marah, selain teriak, kita bisa ngapain ya? Mau pukul bantal? Atau mau gambar coret-coret? Jadi kita kasih mereka alat, bukan cuma larangan. Betul, karena tantrum itu sebenarnya adalah peluang emas. Peluang? Wah, kamu optimis sekali. Peluang buat apa? Buat tes kesabaran? Hahaha, itu juga. Tapi lebih dari itu, tantrum adalah peluang buat mengajarkan kecerdasan emosional (EQ). Anak yang nggak pernah dibolehkan tantrum, yang selalu disuruh diam, dan menelan emosinya, besarnya nanti bisa jadi orang dewasa yang nggak tahu cara mengelola stres. Mereka bisa jadi people pleaser, yang takut konflik, atau malah jadi orang yang meledak-ledak karena emosinya ditumpuk bertahun-tahun. Wow, jadi setiap kali anak kita guling-guling di lantai, sebenarnya mereka lagi latihan buat jadi orang dewasa yang sehat mentalnya? Kurang lebih begitu. Mereka lagi belajar. Emosiku ini besar, menakutkan, tapi aku bisa melewatinya. Dan orang tuaku tetap sayang aku meski aku lagi nggak manis. Itu fondasi rasa aman, secure attachment yang bakal mereka bawa sampai tua. Itu poin yang nyesek tapi indah banget sih. Bahwa cinta kita nggak bersyarat. Kita nggak cuma sayang pas mereka lucu dan wangi, tapi juga pas mereka ingusan dan teriak-teriak. Justru di momen terburuk mereka lah, mereka paling butuh konfirmasi cinta itu. Gampang kan mencintai anak yang lagi tidur atau ketawa. Tapi mencintai anak yang lagi melempar mainan ke arahmu, itu level dewa. Level dewa dan butuh latihan seumur hidup ya. Tapi ada satu hal lagi yang sering jadi momok, tatapan orang lain. Tadi di awal kita singgung soal supermarket. Gimana cara kita tebal muka dan tetap fokus ke anak saat lingkungan sekitar kayaknya menghakimi banget. Ini mantra yang selalu aku pakai. Aku sedang membesarkan anakku, bukan membesarkan opini orang lain. Orang-orang di supermarket itu cuma penonton sekilas di hidupmu. Mereka nggak tahu riwayat anakmu, nggak tahu kalau anakmu mungkin lagi overstimulated atau kurang tidur. Jadi, abaikan mereka. Fokus ke makhluk kecil di depanmu yang lagi butuh bantuan. Kalau perlu, kasih senyum tipis ke penonton, lalu kembali fokus ke anak. Itu menunjukkan wibawa bahwa saya memegang kendali. Terima kasih. Saya memegang kendali. Suka banget sama mindset itu. Jadi kita nggak merasa jadi korban keadaan ya. Betul. Dan ingat, tantrum itu fase. Ini bukan selamanya. Otak mereka berkembang pesat di usia dini. Semakin sering kita melakukan co-regulation,
semakin cepat otak mereka membangun tangga tadi. Suatu hari nanti, mereka akan bisa bilang, "Ibu, aku marah karena aku nggak dibeliin mainan, tanpa perlu drama guling-guling." Hari itu terdengar seperti surga yang masih jauh, tapi setidaknya ada harapan ya. Ada, pasti ada. Kuncinya konsistensi. Dan jangan lupa, maafkan diri sendiri. Ada hari-hari di mana kita gagal. Kita ikut teriak, kita ikut marah. Itu wajar. Minta maaf ke anak setelahnya. "Maaf ya, tadi ibu ayah bentak. Ibu ayah juga lagi capek." Itu juga pelajaran berharga buat mereka. Bahwa manusia bisa salah dan bisa memperbaiki. Repair atau memperbaiki hubungan itu ya. Jadi nggak perlu jadi orang tua sempurna, cukup jadi orang tua yang cukup baik dan mau belajar. Good enough parent. Itu target yang paling realistis dan sehat. Obrolan ini rasanya kayak terapi gratis buatku. Dari yang awalnya melihat tantrum sebagai bencana alam, sekarang jadi melihatnya sebagai, ya mungkin bukan hadiah, tapi undangan. Undangan buat koneksi. Anggap saja itu undangan pesta kembang api emosi. Berisik, tapi kalau kita tahu cara menanganinya, kita bisa melihat keindahannya di akhir, yaitu kedekatan hubungan batin sama anak. Luar biasa. Jadi buat para pendengar yang mungkin sekarang lagi sembunyi di kamar mandi karena anaknya lagi tantrum di luar, ingatlah, kamu nggak sendirian, kamu bukan orang tua gagal, dan badai ini pasti berlalu. Dan saat badai itu berlalu, pastikan kamu ada di sana, siap dengan pelukan hangat. Karena itulah rumah ternyaman buat mereka. Terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Rasanya bekal sabarku sudah terisi penuh lagi. Sama-sama. Sampai jumpa di badai berikutnya. Sampai jumpa dan selamat menikmati perjalanan menjadi pawang badai kecil di rumah.